warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa bersama Bapak dalam pertemuan online kali ini. Nah anak-anak, ya kenapa pembelajaran TK ini menjadi daring ya? Mungkin anak-anak di sini sudah tahu ya alasannya. Karena seminggu ini siswa kelas 6 sedang PSAJ ya. Apa itu PSAJ? PSAJ adalah penilaian sumatif akhir jenjang. Jadi untuk ujian akhir kelas 6. Jadi kita tidak libur, melainkan kita pembelajaran TK-nya dialihkan secara daring. Nah, dalam pertemuan di pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajarannya, yaitu materi CapCut ya. Seperti yang sudah kita kenalkan waktu minggu lalu sebelum lebaran ya. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf bila Bapak banyak salah. Mudah-mudahan semuanya bisa memaafkan Bapak. Nah, di materi CapCut ini itu ada sama halnya juga, fitur-fiturnya malah lebih lengkap lagi ya dibandingkan dengan Windows Movie Maker ya. Nah, CapCut di sini Bapak lebih mengenalkan mengenai fitur-fiturnya, karena tidak akan jauh berbeda nanti ketika saat kalian menjumpai aplikasi edit video yang ada di komputer ataupun handphone, itu akan sama fitur-fiturnya gitu ya. Jadi akan kenalkan Bapak dengan dasar-dasarnya untuk formula ya, Untuk formula ini diharapkan kalian sudah memahaminya. Karena saat Bapak memasuki kelas memang sangat banyak sekali ya yang menggunakan aplikasi CapCut ini gitu ya. Jadi Bapak jadikan sebagai materi pembelajaran, karena memang fitur-fiturnya ini sudah fitur berkelas gitu ya. Ada 12 fitur yang disediakan oleh CapCut ini. Nah anak-anak, kita lanjut ke materi ini. Tidak akan lama materi akan Bapak sampaikan, karena kemarin juga kalian sudah membuat ya videonya. Sebagian sudah membuat, ada yang belum juga nih. Silakan yang belum membuat dicoba untuk membuat, supaya kalian akan lebih tahu gitu cara menggunakan fitur-fiturnya gitu. Dan akan Bapak nilai juga dan dimasukkan ke dalam format penilaian untuk nanti bisa menambahkan ketika nilai ujian kalian kurang, itu bisa ditambahkan dengan nilai kesehariannya gitu ya. Jadi makanya tugasnya dikerjakan. Nah baik, di CapCut ini ada yang sudah tahu apa itu CapCut? Ada yang masih ingat? Ya lupa, atau ada yang ingat tapi tidak bisa disampaikan gitu ya secara langsung ke Bapak ya, karena kan kita ini video pembelajaran. Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Sambil dicatat juga boleh ya, bisa dijeda videonya. Nah, apa itu CapCut? CapCut adalah aplikasi untuk mengedit video di Android yang dikembangkan oleh ByteDance Pte Ltd ya. Jadi sebetulnya CapCut ini tidak hanya dilakukan di Android saja, melainkan atau smartphone ya, HP, tapi bisa dilakukan melalui komputer atau laptop ya, perangkat kerasnya. Tidak hanya menggunakan HP. Memang saat ini banyak sekali pengguna-pengguna editing video itu banyaknya membuat melalui handphone, karena yang pertama portable ya, mudah digunakan, mudah dibawa kemana saja gitu ya. Sehingga aplikasi di Android ini sangat memudahkan untuk kita gunakan. Kalau misalkan komputer memang lebar, memang sangat banyak fitur-fitur yang digunakan. Namun untuk pemula ini Bapak kenalkan melalui Android saja dulu ya. Nanti ke depan kalian akan bisa lebih mengenali menggunakannya di komputer seperti itu ya. Baik, nah ini fitur-fitur CapCut. Bapak akan kenalkan sebagian dulu ya, mungkin ada 8 fitur yang akan Bapak kenalkan di sini. Jadi tidak banyak terlebih dahulu, karena kalau misalkan banyak-banyak nanti lupa penjelasannya apa. Mungkin di sini anak-anak sudah pada kenal ya fitur-fiturnya, sudah langsung pakai tapi tidak tahu apa itu pengertiannya, fungsinya seperti itu. Jadi Bapak kenalkan dulu pengertiannya, lalu ntar kalau misalkan untuk cara-caranya akan Bapak kenalkan nanti saat di sekolah ya, minggu depan. Lanjut, di sini adalah fitur-fitur CapCut, yaitu edit. Ya. Edit itu apa? Edit adalah tool pertama dalam fitur new project. Ya. Oke, sebelum ke edit nih ada yang namanya template dan new project ya. Template. Nanti sebelum masuk ke edit ini, masuk ke sini, itu ada namanya template dan new project.
Nah, template di sini itu adalah fitur yang cocok digunakan jika anak-anak di sini mengedit video secara otomatis. Jadi sudah ada nih yang disediakan oleh CapCut. Jadi tinggal kalian copy saja ya, diklik template-nya, langsung nanti kalian ikuti langkah-langkahnya. Tinggal mengganti videonya saja seperti itu. Jadi sudah diedit secara otomatis. Selanjutnya di sini ada new project ya. New project ini itu untuk membuat video baru dari nol dan benar-benar sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak ingin menggunakan template yang sudah dibuat oleh CapCut, anak-anak bisa membuat video sendiri gitu ya. Jadi dari nol sekali gitu ya. Jadi belum tanpa efek apapun gitu ya. Video itu belum benar-benar menggunakan efek apapun. Jadi benar-benar menggunakan new project gitu ya. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan edit. Nah, edit di sini itu tool pertama ya dalam fitur new project CapCut. Itu ada edit di sini. Kalau kalian mengklik template itu tidak akan namanya edit ya. Tapi kalau kalian mengkliknya new project, nanti kalian akan menjumpai edit. Ya, jadi tool ini menawarkan sejumlah pengaturan mulai dari pengaturan ukuran video, menambahkan animasi, menghapus background, membuat video lebih stabil dan masih banyak lagi. Nah, ini sini contohnya nih. Ya, efek, filter, format, kanvas sampai adjust. Ya. Selanjutnya di sini ada audio. Nah, audio di sini untuk menambahkan efek audio atau suara pada video. Nah, apabila videonya itu sudah ada suara asli, tapi ingin nih ditambahkan efek suara gitu ya, seperti yang Bapak kenalkan di sini video pembelajaran menggunakan efek suara nih. Nah, supaya tidak jenuh gitu ya. Nah, ini menggunakan efek audio bebas ya, bisa menggunakan voice ya, menggunakan suara kita sendiri ya. Jadi bisa lip sync gitu ya. Itu akan Bapak jelaskan lebih lanjutnya. Nah, atau misalkan menggunakan audio yang dihasilkan dari adanya musik-musik di HP kalian gitu ya, sesuka kalian pokoknya gitu ya, bisa di-download atau disediakan oleh CapCut itu sendiri. Nah, ini logonya ya, audio. Baik, selanjutnya Bapak kenalkan ini ada teks ya, fitur teks. Nah, ini logonya pasti akan sama ya. Kalau misalkan sudah diupdate CapCut-nya, ini yang terbaru, pasti kedepannya akan ada perubahan-perubahan atau penambahan fitur ya. Kita tidak tahu ke depan pasti akan lebih maju lagi gitu ya, lebih lengkap lagi. Nah, sementara ini yang fitur terbarunya itu adalah teks. Teks ini ada menambahkan teks ke dalam video. Teks itu udah tahu kan, ada kalimat, itu ada berupa kata, angka, ataupun tanda-tanda lainnya gitu ya. Kalau misalkan tanda kutip, tanda titik 2 itu bisa masukkan, tanda baca gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan ada nih sebuah video yang memang tidak jelas itu membicarakan soal apa, nah tinggal ditambahkan subtitle. Subtitle itu adalah teksnya ya, teksnya di bawah supaya orang yang melihat video kita itu menjadi paham ya, tidak hanya dengan menonton saja tapi bisa membaca dari teks di bawahnya gitu ya, kalimat atau kata atau angka seperti itu. Selanjutnya adalah stickers. Nah, ini stikernya, ini logonya, memungkinkan untuk menambahkan bentuk-bentuk gambar seperti wajah, karakter, atau bentuk tertentu lainnya ke dalam video. Nah, stiker ini sudah disediakan oleh CapCut ya, jadi tinggal kalian pakai sesuka hatinya dan memang digunakannya yang benar-benar cocok ya, yang relevan dengan apa yang kita edit gitu ya. Jadi seperti wajah, karakter, atau bentuk lainnya itu bisa kita masukkan stiker-stikernya gitu ya. Selanjutnya ini ada overlay. Overlay sini apa? Nah, overlay sini, ini logonya, itu adalah penggabungan dua foto atau video menjadi satu bagian ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menambahkan foto atau video lagi, tinggal klik overlay, lalu ada logo tambahkan seperti itu ya. Jadi satu bagian, jadi bisa menambahkan efek juga, bisa menjadikan dalam satu video itu ada beberapa video gitu ya, atau beberapa foto, itu overlay.
Selanjutnya ada efek. Nah, efek di sini menyajikan berbagai filter video populer. Nah, di efek ya. Jadi banyak nih filter-filter yang bisa kita gunakan. Seperti template-template itu kan yang sudah tersediakan oleh CapCut, itu bisa kita gunakan ya. Kalau misalkan kurang puas dengan hasil video yang asli yang kita rekam, kita bisa gunakan efek ya. Nah, itu ya pengenalan mengenai CapCut ini. Nah, anak-anak, nanti minggu depan kita akan kenalkan lebih lanjut lagi. Bapak akan bongkar lagi aplikasinya. Kalau di sini kan hanya pengertiannya saja. Kita akan kenalkan pengertiannya saja terlebih dahulu. Nanti minggu depan Bapak akan kenalkan secara lebih lanjut mengenai aplikasinya secara langsung. Ya, kalau misalkan yang sudah mengetahui, angka lebih bagusnya lagi seperti itu. Tapi jangan lupa pengertiannya yang ini ya. Ini harap dicatat dan diingat-ingat. Jangan sampai menggunakan efek tapi tidak tahu fungsinya apa gitu ya. Nah, memang fungsi dari fitur ini akan mengetahui ketika sudah kita mencoba. Diharapkan di rumah bisa mencoba ya. Kalau misalkan ada kendala apapun bisa hubungi Bapak ya. Mudah-mudahan orang tua bisa senantiasa mengizinkan anaknya untuk menggunakan smartphone-nya yang sudah terinstall CapCut. Nah, hanya dikhususkan untuk belajar ya, bukan untuk main-main seperti itu. Nanti ujiannya akan keluar dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi silahkan pelajari, pahami, dan dicoba fitur-fiturnya. Mudah-mudahan nanti ujiannya kita membuat project ya. Kita lihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Nah, sekian ya anak-anak. Nanti lebih lanjutnya mengenai filters, format, canvas, dan adjust ini akan kita bahas minggu depan supaya lebih jelas. Tidak perlu terlalu banyak yang kita kenalkan pada hari ini, sedikit tapi kita bisa mencobanya gitu ya. Karena dalam filter, format, canvas, adjust ini belum sangat banyak digunakan ya. Tapi yang di awal dari mulai template sampai efek ini itu sudah banyak digunakan seperti itu. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk sementara waktu tidak ada PR, melainkan Bapak ingin kalian jujur untuk bisa mencoba ya, mencoba dibuka terlebih dahulu aplikasi CapCut-nya, kenali fitur-fiturnya. Selain dari pengertiannya, kalian kenali di dalam aplikasinya seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau sudah mengenal dengan fitur-fiturnya, nanti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya untuk pembelajarannya ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap selalu jaga kesehatannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa senantiasa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.